Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. tim kami itu saya berdua, saya Lilis Indriani, rekan saya Pak Doni Rusmansyah. Di sini kami kasus yang kedua, di mana saya bertindak sebagai coach dan Pak Doni sebagai coach ya. Nah, ya. coach ya apa coach ya. Nah, Coach ya. kasusnya di sini adalah Pak Doni itu seorang guru sekolah menengah pertama kelas 8. Beliau mengajar mata pelajaran IPA. Nah, pada jam pelajaran terakhir, ketika Pak Doni masuk ke kelas, beliau menemukan kondisi pembelajaran yang kurang kondusif, di mana sebagian besar peserta didik itu kurang bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Beberapa peserta didik tidur-tiduran dan ada juga yang membuat ribut dengan mengganggu temannya. Hal ini terjadi berulang kali, padahal Pak Doni sudah memberikan teguran dan mendampingi peserta didik tersebut. Namun situasi kelas tetap tidak kondusif. Pak Doni mencoba berbagi permasalahannya dengan Bu Lilis. Ibu Lilis itu sebagai rekan sejawat Pak Doni di sini. Nah, di sini menggali potensi yang dimiliki oleh Pak Doni untuk dapat mengatasi masalahnya dengan melakukan praktik model Tirta. Ya, gitu ya. Siap ya? Ini kita mulai dari Pak Doni dulu. Oke. Assalamualaikum Bu Lilis, maaf ganggu. Kira-kira ada punya waktu nggak? Waalaikumsalam Pak Doni, siap. Selalu ada waktu buat Pak Doni, nggak apa-apa nih. Kebetulan saya hari ini baru selesai mengajar. Gimana Pak Doni, apa yang bisa saya bantu? Mau ngobrol dikit lah, ini kepalanya pusing nih. Tadi udah dari kelas nih banyak siswa yang inilah pusing pokoknya mah tadi. Iya. Sebetulnya Pak, apa yang buat Bapak pusing coba? Bisa diceritakan lebih detail, Pak? Bu Lilis kan tahu ya, yang itu yang kelas 8H itu. Ya. Saya mah sebel tuh. Kemarin waktu ngajar banyak siswanya kurang bersemangat dalam belajarnya. Ada yang main-main, ada yang ribut. Jadi banyak siswa yang yang ngelanggar kesepakatan yang sudah saya buat di kelas. Pokoknya mah kelas 8H tuh, Bu. Saya teh pusing, Bu. Makanya saya pingin sharing sama Bu Lilis. Bu Lilis kan Wakasek ya, jadi mungkin lebih tahu tentang kondisi siswa itu sendiri. Iya, siap Pak Doni. Tapi sebelumnya nih, saya mau tanya dulu ke Pak Doni. Sebelum kita lanjut mengobrol nih, apa yang Bapak inginkan dari obrolan kita ini? Ya, saya pingin kan ini agak pusing-pusing dikit ya mengenai kelas 8H itu. Jadi pingin ada solusi atau jalan keluar lah bagaimana mengatasi siswa-siswa yang suka ribut, yang ngeganggu temennya. Wah, pokoknya di kelas itu Bu, yang 8H itu Bu. Jadi pingin ada solusinya Bu. Baik. Nah, Pak Doni, punten nih. Menurut Bapak, kira-kira nih ya Pak, kenapa sih Pak siswa di kelas itu kurang bersemangat? Kalau menurut saya mah, masa pelajaran IPA itu jamnya terakhir Bu, siang hari. Tahu sendiri kelas 8H itu kan ruangannya di atas. Apa pakai asbes lagi, jadi panas Bu. Jadi itu yang pertama Bu, jadi suasananya jam yang terakhir, panas lagi. Terus yang kedua, mungkin ini mah Bu ya, ngajar sayanya nggak menarik Bu. Jadi kurang semangat anak-anaknya juga Bu. Iya, nggak apa-apa Pak, itu juga jadi sebagai bahan introspeksi. Nah, Bapak bisa ceritakan nggak? Bapak kan tadi bilang nih, pembelajaran Bapak itu kurang menarik. Memang metode apa yang Bapak gunakan dalam mengajar? Ya, biasa sama guru-guru yang senior juga Bu. Ya metode ceramah ya Bu. Kalau saya kan targetnya target kurikulum, jadi harus habis materi, makanya harus menggunakan metode ceramah deh Bu. Ya, Sedangkan jadi banyak materinya masih banyak Bu, makanya ceramah dan ceramah aja Bu. Kenapa mesti ceramah? Jadi biar target tercapai gitu Pak? Tercapai dong.
Siap, Bapak. Nah, Pak, kira-kira nih, Pak, selain yang Bapak sampaikan tadi, ada kendala Mhm. lain nggak, Pak, selain metode yang dianggap sama Eee, Bapak itu, kalau kurang menarik ini ceramah tadi? kalau ya tadi kan ceramah ya, mungkin, media media media, pembelajarannya ya mungkin kurang menarik juga, Bu. Mhm. Ya, Mhm, nah gimana, Pak? media pembelajarannya Kurang mungkin menarik ya, nggak Pak? kurang menarik juga, mungkin karena ceramah ya, Bu. Siap siap. Tapi Bapak apakah Bapak tahu, metode atau model pembelajaran seperti apa yang bisa dijadikan oleh Bapak referensi nih untuk Referensi membuat ya, anak-anak semangat atau lebih tertarik belajar? Kira-kira Bapak, mmm, eee, barangkali Bapak ada referensi misalkan Bapak gimana tuh yang akan referensi Bapak lakukan? apa ya, kemarin Mmm, waktu IHP kan gitu-gitu aja, yang banyak yang ini. mhm. Kayaknya saya harus cari di Google kayaknya ya, cari Oh, di referensinya Google, dari Google juga ya, Pak? referensi iya, metode-metode Iya. belajar, membuat media pembelajaran yang menarik, dan saya juga mungkin nanti mah harus merefleksi ya pembelajaran yang di kelas tadi ya, apakah metode yang digunakannya udah tepat atau belum? Nanti saya harus bertanya kepada anak mungkin, Bu. Iya, betul, Pak. Bapak itu sebetulnya sudah paham. Nah, kira-kira Bapak kapan akan melakukan refleksi tersebut? Apakah Mmm, Bapak akan melakukannya, ke seluruh siswa atau terhadap siswa yang dianggap bermasalah saja? eee, kalau rencana mah pinginnya mah semua sih, Bu. Kalau hanya orang itu mah kan percuma aja ya. Iya, caranya gimana tuh, Pak? Nantilah yang siswa yang bermasalah nanti menasehati dan mungkin, saya harus merubah kesepakatan, belajar yang sudah dibuat mungkin ya. Nanti nanti dalam pembelajaran saya nanti akan dirubah lagi mungkin, kesepakatan belajarnya, Bu. Bagus. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Doni, selain Mhm, menasehati, kemudian, menegur ya, Pak, ya. mhm. Kira-kira ada cara lain nggak, Pak, selain menasehati dan menegur? Oh, mungkin metodenya jangan ceramah ya, Bu, ya? Kayaknya Bisa. harus ganti metode misalkan, diskusi diskusi kelompok, terus Mhm. memberikan kuis pakai kuis Kahoot kayaknya yang online-online gitu ya, Bu, ya? Bisa, Biar biar, iya. termotivasi anak-anaknya. Bagaimana, Mmm. Bu, kalau menurut Ibu, Bu? Ide yang bagus, Pak Doni. Jadi, apa yang Bapak sampaikan tadi itu bisa kita implementasikan ketika di kelas. Sangat bagus idenya, Mhm, Pak, kegiatan tersebut mungkin dapat menciptakan kolaborasi positif, dengan iya anak-anak, kemudian komunikasinya juga, pembelajaran menjadi lebih komunikatif ya, Pak, ya. Nah, iya, ya, Pak. mudah-mudahan ya, Bu, ya. Aduh, Amin. sekarang mah udah mulai ter ter ini ya, apa namanya, Terinspirasi ya, Pak, terinspirasi gitu. pikiran kita menjadi Mantap ya, terbuka. itu Bu Lilis itu luar Ya, biasa ya, siap. guru yang multi talenta ya. Bisa aja Pak Doni. Nah, Pak Iya, Doni nih, terus dalam waktu dekat apa yang akan Bapak lakukan? kayaknya nanti, saya kan masuk lagi nih di 8H, Mhm kayaknya mhm saya harus menerapkan, kesepakatan kelas, Bu. Terus juga saya akan memetakan kebutuhan belajar siswa, mhm, terus metode belajar juga harus dirubah, betul, menambah media belajar yang menarik, dan mhm. tentunya di awal pembelajaran akan mengkondisikan siswa dengan ice breaking mungkin, Ah, supaya keren. anak-anak semangat belajarnya dan tentunya Mhm biasa kalau sudah beres, kita akan melakukan refleksi, di mhm. akhir pembelajaran. Wah, Mungkin seperti itu. subhanallah. Bagus bagus bagus, Pak. Jadi sebetulnya Bapak tuh sudah paham tentang semuanya ya, Pak, Nah, ya. Yang kita butuhkan itu adalah mindfulness, Pak, konsentrasi penuh. oh, apa Siap tuh siap. mindfulness tuh? Konsentrasi penuh, Pak. Kalau anak kita kembalikan Oh, konsentrasi penuh, kita juga harus konsentrasi penuh, Pak.
Insya Allah ya Pak ya. Kalau mudah-mudahan ya Bu Nah, Lilis ya. siap-siap. Nah, Pak Doni, dari apa yang disampaikan oleh Pak Doni tadi bagus banget. Jadi intinya Pak Doni sudah tahu tentang apa yang harus dilakukan di kelas. Satu lagi Pak Doni saya ingatkan lagi, jadi Oh iya, jangan sampai lupa tuh refleksinya. Karena dengan refleksi kita refleksi ya. bisa mengetahui ya Pak, sampai sejauh Betul mana betul. pencapaian proses pembelajaran kita di dalam kelas, sampai sejauh mana pencapaian proses pembelajaran yang diperoleh oleh anak. Ya gitu ya Pak ya. Semangat terus ya Iya. Pak. Siap Bu Lilis, terima kasih Ya, atas sarannya. Mudah-mudahan ya Bu Lilis ya, doain aja supaya saya dapat memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah saya. sama-sama Pak Doni. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap semangat untuk menjalankan tugas kita, amanah kita sebagai pendidik ya Pak. Terima Ya, kasih ya Pak. Yo, ya, semangat ya makasih, Pak. Ya, makasih. sama-sama. Sama-sama Ya. Pak.